Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan prediksi 35 soal latihan tes karakteristik pribadi TKP ya, terbaru 2001. Ingat ya, penilaian soal TKP ini nantinya tes karakteristik pribadi ini tidak ada nilai 0. Nilainya memakai skala 1 sampai 5. Jadi semua soalnya itu ada nilainya. Jawaban A, B, C, dan E semua ada nilainya. Jadi kita tinggal pilih kira-kira nilai mana yang paling tinggi atau 5 poin. Nilainya seperti ini ya, 60% dari nilai maksimal TKP tes karakteristik pribadi adalah 175 poin atau sama dengan 105. 50% dari nilai maksimal TIU 175% sama dengan 75. Dan 40% dari nilai maksimal TWK tes wawasan kebangsaan 150 poin atau 70. Jadi total nanti nilainya itu adalah sama dengan 250 ya, total SKD-nya ini ya, seleksi kompetensi dasarnya. Jadi nilai TKP ini adalah 175 poin nantinya kalau benar semua. Kita langsung ke soal pertama. 1. Bermain game pada saat jam kantor menurut saya adalah gimana? A. Boleh asal pimpinan menyetujui. B. Boleh asal pekerjaan sudah selesai. C. Boleh saja. D. Tidak boleh. E. Boleh asal tidak ketahuan. Ingat ya, untuk menjawab soal-soal seperti ini, posisikan diri Anda adalah seorang ASN. Jadi kira-kira dari jawaban A, B, C, D, dan E ini manakah poin yang paling tinggi? Jadi bermain game pada saat jam kantor menurut saya adalah D. Jawabannya adalah D, tidak boleh, dengan poin tertinggi adalah 5 nih ya. D, tidak boleh. Jadi main game tidak boleh di kantor. Bisa aja kita jawab A, B, C, atau E, tapi poinnya lebih kecil dari D. Kita next ke soal nomor 2. Jika Anda dan tim kerja Anda mendapatkan suatu proyek dengan dana kecil, maka Anda akan, perhatikan ya, dengan dana kecil, maka Anda akan apa yang akan Anda lakukan? A. Takut. B. Merasa terharu. C. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. D. Lebih bersemangat. E. Biasa saja. Ingat ya, pilih poin yang paling tertinggi atau yang paling bagus jawabannya. Jadi jika Anda dan tim kerja Anda mendapat suatu proyek dengan dana kecil, maka Anda akan C ya, jawabannya bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda, yaitu poinnya 5. Bisa juga lebih bersemangat, tapi poinnya 4 ya di sini. Sekarang kita next ke soal nomor 3. Rekan Anda kesulitan untuk mengerjakan tugas kuliahnya, dan kebetulan Anda menguasai materi tersebut. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? A. Membagi ilmu dan mungkin memberikan referensi buku. B. Membantu jika diminta. C. Memberikan buku-buku referensi. D. Berpura-pura tidak tahu. E. Menyarankan agar konsultasi pada dosen. Ya, pilihlah poin yang tertinggi. Kira-kira poin yang tertingginya A atau C ya. Jadi rekan Anda kesulitan untuk mengerjakan tugas kuliahnya dan kebetulan Anda menguasai materi tersebut. Jawabannya adalah A. Membagi ilmu dan mungkin memberikan referensi buku ya. Bisa juga berpura-pura tidak tahu tapi poinnya adalah 1. Oke, atau C. Memberikan buku-buku referensi tapi poinnya 4. Tapi poin yang paling maksimal di sini adalah A. Membagi ilmu dan mungkin memberikan referensi buku, 5 poinnya. Kita next ke soal nomor 4. Agar semua staf di kantor Anda datang tepat waktu ke kantor, maka sebagai pimpinan kantor Anda akan A. Memberikan sanksi yang tegas kepada setiap keterlambatan. B. Datang lebih awal dahulu sembari mengajak para staf Anda untuk turut serta dengan Anda. C. Memberikan penghargaan kepada staf yang paling patuh.
D. Menempelkan tulisan malu datang terlambat di berbagai tempat yang strategis. E. Membentuk sebuah komisi penegakan disiplin. Ingat ya, suatu pemimpin di kantor atau dimanapun harus mencontohkan supaya gampang bawahan mengikuti aturan. Jadi, agar semua staf di kantor Anda datang tepat waktu ke kantor, maka sebagian pimpinan kantor Anda akan, jawaban yang paling tepatnya adalah B. Datang lebih awal dahulu sembari mengajak para staf Anda untuk turut serta dengan Anda. Jadi di sini Anda mencontohkan terlebih dahulu ya. Jangan memberi punishment atau yang lainnya, poinnya akan lebih kecil. Kita next ke soal nomor 5. Jika teman Anda ingin meminjam printer Anda untuk mencetak tugas akhirnya, maka yang Anda lakukan adalah ya, A. Meminta biaya sewa. B. Meminta maaf karena tidak bisa meminjamkannya. C. Meminjamkannya. D. Meminta teman agar mengisi tintanya. E. Meminjamkannya dengan perasaan was-was. Ya, perhatikan jawaban yang paling benar. Jika teman Anda ingin meminjam printer Anda untuk mencetak tugas akhirnya, maka yang Anda lakukan adalah C. Meminjamkannya. Ringkas tapi poinnya paling besar adalah 5. Bisa juga meminjamkannya dengan was-was tapi poinnya adalah 4. Poin tertinggi adalah ingat meminjamkannya, ringkas. Kita next ke soal nomor 6. Agar semua pegawai baru dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai pegawai lama akan A. Memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan pegawai baru. B. Menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan pegawai lama dengan pegawai baru. C. Cuek saja karena saya banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Atau D. Menawarkan diri kepada atasan untuk membimbing para pegawai baru. E. Mencoba mencairkan suasana dengan pegawai baru. Jadi jawaban untuk poin tertingginya adalah agar semua pegawai baru dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai pegawai lama akan, jadi jawabannya adalah B. Menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan pegawai lama dengan pegawai baru. Itu poin yang tertinggi jawabannya. Bisa juga atau D. Menawarkan dari kepada atasan untuk membimbing para pegawai baru, tapi poinnya lebih kecil, 4. Kita next ke soal nomor 7. Menurut Anda mementingkan kepentingan orang lain adalah, ingat ya, mementingkan kepentingan orang lain adalah A. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. B. Kebaikan. C. Melihat skala prioritas kepentingan. D. Melihat budi kebaikan seseorang di masa lalu. Atau E. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Jadi jawabannya adalah menurut Anda mementingkan kepentingan orang lain adalah A. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Jawabannya adalah A. Merupakan nilai dengan poin 5. Jadi membantu orang harus dengan tulus ya. Kita next ke soal nomor 8. Agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti acara in-house training, maka sebagai panitia kegiatan tersebut Anda akan A. Meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya in-house training dilaksanakan. B. Menyelenggarakan IHT di hari libur. C. Menyelenggarakan IHT pada jam istirahat. D. Menyelenggarakan in-house training setelah jam kantor selesai. Atau E. Menyelenggarakan IHT secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Perhatikan ya, semua jawabannya mirip, tapi pilihlah jawaban yang paling tepat atau yang padat. Jadi jawabannya adalah agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti acara in-house training, maka sebagai panitia kegiatan tersebut Anda, jawabannya adalah E. Menyelenggarakan IHT secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Ingat ya, posisikan diri Anda sebagai ASN yang baik. Kita next ke soal nomor 9. Anda tidak diterima di universitas dan fakultas yang Anda inginkan. Orang tua Anda meminta pada Anda agar memilih kampus lain.
maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencoba melamar pekerjaan, B. Mengikuti saran orang tua dan mencoba belajar dengan giat, C. Mencoba lagi tahun depan dengan jurusan yang sama namun kampus berbeda, D. Mencoba lagi tahun depan, atau E. Mengambil bimbingan belajar agar di tahun depan dapat lolos. Jawabannya adalah Anda tidak diterima di universitas dan fakultas yang Anda inginkan. Orang tua Anda meminta pada Anda agar memilih kampus lain. Perhatikan cluenya ya, orang tua Anda meminta Anda agar memilih kampus lain. Maka yang akan Anda lakukan adalah, jawabannya yang paling tepat adalah B. Mengikuti saran orang tua dan mencoba belajar dengan giat. Dengan poin 5. Kita next ke soal nomor 10. Dalam suatu pementasan drama, Anda terpilih menjadi tokoh antagonis. Sebenarnya Anda sangat menginginkan peran protagonis. Maka yang Anda akan lakukan adalah, ingat ya, yang ditanya sini sikap Anda adalah A. Mempertimbangkan tawaran tersebut, B. Meminta bayaran lebih mahal untuk peran antagonis, C. Berusaha memerankan secara optimal, atau D. Menolak peran tersebut, atau E. Berusaha agar Anda tetap dapat memerankan tokoh protagonis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah dalam suatu pementasan drama Anda terpilih menjadi tokoh antagonis. Sebenarnya Anda sangat menginginkan peran protagonis. Maka yang akan Anda lakukan adalah C. Berusaha memerankan secara optimal. Dengan poin 5 ya, ingat ya, bisa juga mempertimbangkan tawaran tersebut tapi poinnya 4. Ingat, untuk soal seperti ini kejarlah poin maksimal. Nanti akan mempengaruhi kelulusan Anda ke tahap berikutnya di SKB. Kita next ke soal nomor 11. Setiap bangun tidur saya sering merasa A. Banyak tugas yang menanti saya, B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Itu jawaban yang bagus. Atau C. Berharap semoga hari ini hari baik saya, D. Pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman, E. Merasa tertantang akan apa yang saya hadapi ke depan. Perhatikan jawaban B dan E merupakan jawaban yang bagus. Coba kita lihat mana poin yang paling tertinggi. Setiap bangun tidur saya sering merasa. Jadi poin yang tertinggi adalah B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan poin 5 ya. Bisa juga Anda jawab E, merasa tertantang, tapi jawab poinnya cuma 4. Kita next ke soal nomor 12. Anda diminta untuk memberikan sambutan pada suatu forum. Anda tidak biasa memberikan kata sambutan, maka reaksi Anda ketika Anda tetap diminta untuk memberi sambutan tersebut adalah, lihat ya, cluenya di sini reaksi Anda adalah A. Mencoba berbicara walaupun sedikit, B. Meminta bantuan rekan untuk menyusun teks, C. Berusaha tenang dan memikirkan hal yang penting untuk disampaikan, D. Meminta orang lain saja untuk memberi sambutan, E. Mengkomunikasikan pada pembawa acara agar sesi sambutan diwakilkan. Coba perhatikan. Jadi jawaban yang benar adalah Anda diminta untuk memberikan sambutan pada suatu forum, Anda tidak biasa memberikan kata sambutan, maka reaksi Anda ketika Anda tetap diminta untuk memberi sambutan adalah C. Berusaha tenang dan memikirkan hal yang penting untuk disampaikan. Yang paling tinggi poinnya 5 ya. Jadi Anda harus berusaha tenang. Bisa juga mencoba berbicara walaupun sedikit, tapi poinnya 4. Kita next ke soal nomor 13. Menyediakan cemilan di meja kerja menurut saya A. Meminta izin atasan dulu, B. Boleh asal senior juga melakukan, C. Boleh saja asal tidak terlalu banyak, D. Boleh saja asal bagi-bagi dengan teman, E. Tidak boleh. Perhatikan ya, semua jawabannya hampir mirip-mirip. Tapi untuk jawaban dengan poin tertinggi adalah menyediakan cemilan di meja kerja menurut saya adalah meminta izin atasan dulu. Jadi jawabannya adalah A dengan poin 5, meminta izin dulu ke atasan. Bisa juga boleh saja asal tidak terlalu banyak, tapi poinnya 4. Ingat ya, kita di kantor sebagai bawahan atau apa harus meminta izin dulu kepada atasan.
Kita next ke soal nomor 14. Anda sedang berada di kendaraan umum yang penuh sesak dengan penumpang. Anda sedang terburu-buru, namun supir masih berhenti untuk menunggu penumpang lain. Maka sikap Anda adalah, perhatikan clue-nya, sikap Anda adalah A. Biasa saja, B. Turun dari kendaraan umum, C. Bersabar, D. Marah pada sopir, ya, maaf ya ini agak dilar sedikit, marah pada sopir, E. Menggerutu. Jawaban yang paling tepat adalah bisa juga biasa saja atau bersabar. Mana poin yang paling tinggi? Jadi poin yang paling tinggi adalah bersabar. Maka sikap Anda adalah Anda harus bersabar menunggunya. Jawabannya C. Kita next ke soal nomor 15. Di saat pekerjaan sedang banyak dan saya diminta lembur oleh pimpinan, anak mengingatkan bahwa saya berjanji mengantarkannya ke acara ulang tahun teman. Sikap saya adalah A. Meminta anggota keluarga lain untuk menggantikan, B. Meminta teman untuk menggantikan lembur, C. Segera kembali ke rumah, D. Memberi pengertian kepada anak, E. Memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan pulang dan menyelesaikan pekerjaan esok hari. Kita lihat mana poinnya yang paling tertinggi. Di saat pekerjaan sedang banyak dan saya diminta lembur oleh pimpinan, anak mengingatkan bahwa saya berjanji mengantarkannya ke acara ulang tahun temannya. Sikap saya adalah D. Memberi pengertian kepada anak. Ingat ya, semua jawaban hampir mirip-mirip. Jadi jawaban yang paling tinggi poinnya adalah D. Memberi pengertian kepada anak. Kita next ke soal nomor 16. Dalam perjalanan pulang kantor, Anda ditelepon oleh atasan untuk kembali ke kantor menggantikan pekerjaan rekan Anda yang mendadak sakit. Maka Anda akan A. Segera menuruti perintah atasan, B. Kembali ke kantor sambil mengeluh, C. Menolak secara halus kemudian mematikan handphone, D. Menolaknya secara halus, E. Menolaknya karena Anda sudah lelah. Jawaban dengan poin tertinggi adalah dalam perjalanan pulang kantor Anda ditelepon oleh atasan untuk kembali ke kantor menggantikan pekerjaan rekan Anda yang mendadak sakit. Maka Anda akan A. Segera menuruti perintah atasan. Perhatikan ya, banyak soal rata-ratanya adalah Anda harus turut kepada atasan. Bisa juga kembali ke kantor sambil mengeluh, tapi poinnya 4. Kita next ke soal nomor 17. Pada saat tugas keluar kota, tiba-tiba keluarga di rumah menelpon mengatakan bahwa orang tua di rumah sedang sakit keras. Sikap saya A. Kembali saat surat tugas selesai, B. Menelpon meminta izin orang tua, C. Segera kembali ke rumah, D. Meminta izin pimpinan untuk kembali ke rumah, E. Menelpon kembali agar telat karena pekerjaan masih menumpuk. Jadi jawabannya yang paling pas adalah D. Meminta izin pimpinan untuk kembali ke rumah, ya, dengan poin 5. Kita next ke soal nomor 18. Ketika hendak berangkat ke kantor, anak Anda mendadak demam, padahal saat itu Anda sedang tergesa-gesa. Sikap Anda adalah A. Tetap berangkat ke kantor karena itu lebih penting, B. Berangkat ke kantor dengan pikiran dan tak karuan, C. Membawa anak ke dokter terlebih dahulu sambil meminta izin atasan, D. Menitipkan pada tetangga, E. Membiarkan istri yang mengurusnya. Perhatikan semua jawabannya ya, membingungkan. Jawaban yang tepat adalah ketika hendak berangkat ke kantor, anak Anda mendadak demam, padahal saat itu Anda sedang tergesa-gesa. Sikap Anda adalah C. Membawa anak ke dokter terlebih dahulu sambil meminta izin atasan. Ya, dengan poin 5 atau poin maksimal. Kita next ke soal nomor 19. Tim sepak bola instansi saya selalu kalah dalam setiap pertandingan bola. Saya sebaiknya A. Menyarankan agar berlatih lebih keras, B. Menyarankan agar dibubarkan saja karena selalu mengalami kekalahan, C. Tetap berusaha mendukung tim instansi saya sekuat tenaga, D. Tetap mendukung walau hanya dengan menonton pertandingan saja, atau E. Pura-pura bukan tim instansi saya.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah tim sepak bola instansi saya selalu kalah dalam setiap pertandingan bola. Saya sebaiknya C. Tetap berusaha mendukung tim instansi saya sekuat tenaga dengan poin 5. Bisa juga menyarankan agar berlatih lebih keras, itu adalah poin 4 ya. Jadi pilihlah poin yang maksimal. Kita next ke soal nomor 20. Anda sedang sibuk mengerjakan tugas, namun sebelum pekerjaan tersebut selesai, Anda diminta tolong oleh atasan Anda untuk membantu pekerjaannya, maka Anda akan A. Memintanya bekerja sendiri, B. Memarahinya, C. Merekomendasikan rekan yang lain, D. Menghiraukannya, atau E. Melihat dulu jenis pekerjaannya apakah bisa membantu atau tidak. Jawaban dengan poin yang paling tinggi adalah Anda sedang sibuk mengerjakan tugas, namun sebelum pekerjaan tersebut selesai, Anda diminta tolong oleh atasan Anda untuk membantu pekerjaannya, maka Anda akan E. Melihat dulu jenis pekerjaannya apakah bisa membantu atau tidak dengan poin 5 ya. Kita next ke soal nomor 21. Bagi saya kegagalan adalah, perhatikan ya, ini soal legend nih, pasti keluar biasanya. A. Saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. B. Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya. C. Isyarat tegas bahwa kita harus berhenti. D. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih baik. Lumayan bagus jawabannya. E. Sering menjatuhkan mental saya. Jadi bagi saya kegagalan adalah, jawaban yang paling tepat adalah justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih baik, dengan poin 5 ya. Atau bisa juga saya upayakan untuk untuk tidak mengurangi semangat saya dengan poin 4. Kita next ke soal nomor 22. Bagaimana sikap Anda jika diberikan tugas yang sama sekali belum pernah Anda kerjakan? A. Antusias, B. Menyanggupinya dengan sedikit ragu, C. Mundur, jawaban A bagus tadi ya, atau D. Menolaknya secara tegas, atau E. Meminta pertimbangan ulang. Jawaban dengan poin tertinggi adalah benar A. Antusias dengan poin 5 ya. Bagaimana sikap Anda jika diberikan tugas yang sama sekali belum pernah Anda kerjakan? Jadi kita harus antusias. Kita next ke soal nomor 23. Menurut saya, para pimpinan besar yang sukses dalam bekerja dan berkarya merupakan ya, A. Mereka menempuh berbagai rintangan untuk mencapai kesuksesan. Lumayan bagus. B. Mereka adalah pribadi yang patut dicontoh. Bagus juga. Atau C. Mereka orang yang sangat beruntung dan sukses. Kurang bagus. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. Cukup bagus. Atau E. Mereka mendapatkan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses. Sangat tidak bagus. Jawaban yang paling tepat adalah, menurut saya para pimpinan besar yang sukses dalam pekerjaan dan berkarya merupakan D. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses ya. Jadi kalau pengen sukses ya harus berusaha keras. Kita next ke soal nomor 24. Terdapat pelanggan terlibat pertengkaran dengan pelanggan lain. Melihat hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruangan tertentu, atau B. Meminta ganti rugi karena telah membuat kegaduhan dan kerugian, atau C. Mengusir mereka, atau D. Meminta satpam agar melerai keduanya, dan E. Langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Jawaban yang paling tepat adalah terdapat pelanggan terlibat pertengkaran dengan pelanggan lain. Melihat hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Jawabannya adalah A. A ya. Mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruangan tertentu dengan poin 5. Jadi kalau ada pelanggan yang berantem atau bertengkar, kita harus mengajak ke ruangan tertentu untuk menyelesaikannya. Jangan mengusir mereka ya. Itu dengan poin 1. Kita next ke soal nomor 25. Anda ditugaskan untuk menggantikan posisi teman Anda.
Sebelumnya pekerjaan tersebut seringkali tidak pernah Anda kerjakan, maka Anda akan A. Menerima dengan berat hati, kurang bagus. B. Menyiapkan alasan apabila tidak tuntas, sama kurang bagus. Atau C. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik, sempurna. Atau D. Merasa takut, kurang bagus. Atau E. Bekerja seperti biasa, standar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Anda ditugaskan untuk menggantikan posisi teman Anda. Sebelum pekerjaan tersebut seringkali tidak pernah Anda kerjakan, maka Anda akan C. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik, dengan poin 5 ya. Kita next ke soal nomor 26. Anda adalah staf di bagian kepersonaliaan. Pada suatu saat Anda ditegur oleh atasan karena ada karyawan yang kontrak kerjanya belum diperbarui. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta maaf kepada karyawan tersebut, biasa. Jawabannya B. Segera mengurus kelanjutan kontraknya, lumayan bagus jawabannya. C. Mengatakan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan tambahan karyawan, kurang tepat ya. Atau D. Mencari alasan agar tidak dimarahi, kurang tepat juga. Atau E. Menerima risiko, standar. Jadi Anda adalah staf di bagian kepersonaliaan. Pada suatu saat Anda ditegur oleh atasan karena ada karyawan yang kontrak kerjanya belum diperbarui. Maka yang Anda akan lakukan adalah B. Segera mengurus kelanjutan kontraknya dengan poin 5 ya. Atau bisa juga minta maaf pada karyawan tersebut dengan poin 4. Kita next ke soal nomor 27. Tawaran beasiswa begitu banyak, namun atasan Anda tidak mengizinkan Anda untuk mengambil beasiswa dengan alasan pekerjaannya sedang banyak. Maka Anda akan, perhatikan ya, ini banyak soal berupa atasan dan bawahan. Ingat, posisi Anda adalah bawahan untuk menjawab soal. A. Meminta atasan untuk mempertimbangkannya, lumayan bagus. B. Keluar dari kantor, sangat tidak bagus. C. Sedih, kurang bagus. D. Marah kepada keadaan, kurang tepat. E. Memakluminya, biasa aja. Jadi tawaran beasiswa begitu banyak, namun atasan Anda tidak mengizinkan Anda untuk mengambil beasiswa dengan alasan pekerjaan sedang banyak. Maka Anda akan memakluminya. Memakluminya merupakan dengan nilai 5 ya. Poin 5. Bisa juga meminta atasan untuk mempertimbangkannya, tapi poinnya 4. Jadi poin yang maksimal adalah memakluminya. Udah diam aja kalau atasan sudah ngomong. Kita naik ke soal nomor 28. Slogan menarik yang akan Anda kenakan pada usaha Anda adalah, ingat nih ya, tagline atau slogan ya. A. Mudah dan cepat. B. Lengkap dan murah. C. Cepat dan tidak bikin ribet. D. Murah dan berkualitas. E. Ramah, cepat, dan tanggap. Aduh, bagus semua jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah slogan menarik yang akan Anda kenakan pada usaha Anda adalah E. Ramah, cepat, dan tanggap. Yaitu dengan jawaban yang poin yang paling tinggi 5. Kita next ke soal nomor 29. Anda tidak lolos mengikuti seleksi beasiswa ke luar negeri, maka Anda akan A. Merasa tertantang untuk mengikuti lagi periode mendatang, lumayan bagus jawabannya. B. Belajar dari kesalahan dan mempersiapkan diri lebih baik, bagus juga. C. Sedih, kurang bagus. D. Putus asa, sama kurang bagus. Atau E. Lelah, tidak bagus. Jawaban yang paling tepat adalah Anda tidak lolos mengikuti seleksi beasiswa ke luar negeri, maka Anda akan, jawabannya adalah B. Belajar dari kesalahan dan mempersiapkan diri lebih baik lagi dengan poin 5 ya. Jadi belajar dari kesalahan, mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk tahun depan. Kita next ke soal nomor 30. Sebagian besar barang-barang di kantor adalah barang lama dan banyak yang sudah tidak layak pakai sehingga kondisi kantor terlihat berantakan. Mengenai hal ini saya meminta pimpinan agar ada pembaruan barang kantor. B. Saya coba daur ulang dan mendekorasikan sedemikian rupa agar barang-barang lama masih dapat terpakai. Lumayan bagus.
C. Saya kumpulkan barang mana yang masih dapat dipakai dan mana yang tidak. D. Biasa saja karena bukan merupakan unsur saya atau bagian saya ya. Atau E. Saya kumpulkan barang-barang tersebut kemudian saya jual ke pasar barang bekas. Waduh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sebagian besar barang-barang di kantor adalah barang lama dan banyak yang sudah tidak layak pakai sehingga kondisi kantor terlihat berantakan. Mengenai hal ini B. Saya coba daur ulang dan dekorasi sedemikian rupa agar barang-barang lama masih mendapat terpakai ya, dengan poin 5. Jadi daur ulang, ingat, bukan dibawa ke rumah atau dijual ke pasar lowak. Daur ulang yang bisa terpakai, ditaruh, digunakan lagi, yang tidak dibuang. Kita next ke soal nomor 31. Suatu ketika Anda mengikuti sebuah kontes namun hanya mendapat juara ketiga, maka sikap Anda adalah, ingat ya, sikap Anda mendapat juara ketiga ketika Anda mengikuti kontes. A. Menyalahkan keadaan, kurang tepat. B. Puas dan bangga, lumayan, cukup bagus. C. Biasa saja, sama juga. D. Menyesali kesalahan. E. Mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk kontes selanjutnya, sangat sempurna. Jadi suatu ketika Anda mengikuti sebuah kontes namun hanya mendapat juara ketiga, maka sikap Anda adalah B. Puas dan bangga. Jadi ya, sikap kita lagi mengikuti kontes ya, puas dan bangga. Walaupun juara 3, juara 1, juara 2, puas dan bangga. Kita next ke soal nomor 32. Pada saat diminta untuk mengerjakan suatu laporan oleh pimpinan, pimpinan mengingatkan laporan tersebut dapat lebih baik daripada laporan-laporan sebelumnya. Cara saya agar dapat memenuhi kemauan saya agar dapat memenuhi kemauan pimpinan adalah, ini cara Anda agar dapat memenuhi kemauan pimpinan adalah: A. Saya minta senior agar diberi petunjuk cara membuat laporan yang baik. B. Saya meminta petunjuk pimpinan. C. Saya pelajari bentuk-bentuk laporan dengan standar internasional agar saya bisa terapkan di pekerjaan kantor. Atau D. Mempelajari laporan sebelumnya kemudian saya beri tambahan dan saya rubah menjadi lebih baik. Atau E. Saya rubah bentuk laporannya sehingga berbeda dengan sebelumnya. Semua jawabannya hampir sama-sama mirip ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mempelajari laporan sebelumnya kemudian saya beri tambahan dan saya rubah menjadi lebih baik ya, itu dengan poin 5, jawaban yang paling tepat. Atau bisa juga dengan poin 4, saya pelajari bentuk-bentuk laporan dengan standar internasional agar bisa saya terapkan di pekerjaan kantor. Tapi yang paling tepat adalah D. Kita next ke soal nomor 33. Anda baru dapat menyelesaikan pekerjaan rekan Anda jika Anda telah terlebih dahulu menyelesaikan bagian pekerjaan sebelumnya. Namun Anda harus mengakui bahwa ia tergolong lamban dalam menyelesaikannya, maka Anda akan A. Melaporkannya kepada atasan, bisa juga, atau B. Bertanya apakah kesulitan dan membantu sebisa Anda, lumayan bagus. Menunggu saja, kurang tepat jawabannya. Atau D. Mengambil alih pekerjaan pada bagian itu, tidak bisa juga, itu bukan pekerjaan kita. Atau E. Memintanya untuk lebih cepat dalam bekerja, bisa juga. Jadi jawaban dengan poin tertinggi adalah Anda baru dapat menyelesaikan pekerjaan rekan Anda jika Anda telah terlebih dahulu menyelesaikan bagian pekerjaan sebelumnya. Namun Anda harus mengakui bahwa ia tergolong lamban dalam menyelesaikannya, maka Anda akan B. Bertanya apakah kesulitannya dan membantu sebisa Anda, dengan poin yang tertinggi atau sempurna 5 ya. Kita next ke soal nomor 34. Jika suatu saat nanti Anda menjadi seorang pimpinan di kantor tempat saudara bekerja, hal pertama yang saudara lakukan adalah A. Merenovasi gedung kantor supaya lebih bagus, bisa juga kalau ada anggarannya. B. Menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan kantor, bagus. C. Menerapkan manajemen modern seperti yang telah diterapkan di luar negeri, bagus juga. D. Membuat perubahan kantor besar-besaran, waduh, kacau. E. Memperbaiki kualitas SDM kantor, lumayan juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jika suatu saat nanti Anda menjadi seorang pimpinan di kantor tempat saudara bekerja, hal pertama yang saudara lakukan adalah
B. Menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan kantor ya, dengan poin maksimal atau sempurna 5. Jadi menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan kantor. Kita next ke soal yang terakhir ya. Nomor 35, jika Anda dan tim kerja Anda mendapatkan suatu proyek dengan dana besar, maka Anda akan A. Merasa terharu, kurang tepat. B. Biasa saja, kurang tepat juga. Atau C. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda, sempurna kayaknya. Atau D. Lebih bersemangat, bagus juga. E. Takut, salah kemungkinan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jika Anda dan tim kerja Anda mendapat suatu proyek dengan dana besar, maka Anda akan C ya, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda dengan poin sempurna 5 ya, ingat ya, harus bertanggung jawab. Oke, sekian, terima kasih sudah mampir ke channel kami. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk contoh soal yang lain silakan lihat di channel kami Marvin Studi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.